Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Haji Markoni Koto, Sarjana Hukum, Ketua Umum Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, Pekat Indonesia. Insya Allah kami DPP Pekat Indonesia Bersatu akan mengadakan Munas berikutnya, insya Allah di bulan 9 tahun 2020. Insya Allah akan kita adakan kembali di Bali, di Nusa Dua. Sejarah terbentuknya Ormas Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu pada tahun 1986 dibentuk oleh para pelaku sejarah di Republik ini, yaitu adalah bentukan underbow dari salah satu partai nasional yang berkuasa pada saat itu dan sampai saat ini. Terbentuknya Pembela Kesatuan Indonesia itu adalah saya sebagai ketua umum adalah generasi ketiga. Pertama, nama Pembela Kesatuan Indonesia itu adalah pertama namanya adalah hanya Pekat Indonesia. Generasi kedua terbentuk Pembela Kesatuan Tanah Air. Generasi ketiga yang kita rasakan saat sekarang ini yaitu Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu. Jadi saya adalah sebagai ketua umum generasi ketiga untuk Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu. Pendiri yang pertama adalah tokoh kepemudaan di salah satu partai yang berpengaruh saat itu di Republik ini. Beliau adalah juga mantan Bupati Morowali. Beliau almarhum Bapak Andi Muhammad AB. Dan generasi kedua adalah terjadinya nama Pembela Kesatuan Indonesia adalah Bang Bakhtiar Fela Ujung. Dan saya generasi ketiga menambahkan namanya Indonesia Bersatu. Insya Allah, alhamdulillah berkat dari izin Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan organisasi ini menjadi garda terdepan saat ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan bentuk sosial masyarakat. Saya akan menyampaikan bahwa perkembangan organisasi ini dari mulai berdiri sampai hari ini tentu bermacam-macam waktu dan kesempatan untuk berkembang. Daripada itu, dulu organisasi ini terbentuk adalah di bawah kendali underbow salah satu partai nasional yang notabene berkuasa dari zaman itu sampai hari ini. Jadi dalam prestasinya, kalau dulu organisasi paradigmanya orang selalu berpikir bahwa organisasi masa ini adalah organisasi preman. Setelah saya sampai menjadi ketua umum tahun 2013 sampai hari ini, kami membangun organisasi ini untuk membangun SDM, sumber daya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami membangun ekonomi kerakyatan untuk membangun organisasi ini supaya menjadi organisasi yang mandiri. Dan kami membentuk koperasi Pekat dan kami membentuk LBH dan kami membentuk sayap ekonomi kerakyatan mulai dari usaha, unit-unit usaha yaitu air mineral dan lembaga perbankan dalam bentuknya itu BBR. Jadi tujuannya adalah bagaimana organisasi ini, anggota-anggota dan pengurusnya adalah bekerja dan berusaha untuk membesarkan dan membangun organisasi dengan cara mandiri. Tugas saya sebagai ketua umum dan jajaran membentuk organisasi sampai ke seluruh pelosok negeri. Kalau dulu hanya terbatas Pulau Jawa, dan semenjak saya
dimandatkan menjadi ketua umum Ormas Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu, tentu kami mempunyai tekad untuk membangun organisasi ini sampai berada di tingkat kecamatan dan desa. Sekarang Ormas Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu berada di 33 provinsi, kota dan kabupaten beserta kecamatan. Inilah perkembangan organisasi ini. Insya Allah saya yakin dan percaya semua anggota dan pengurus yang berada baik di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan sampai ranting benar-benar membangun organisasi ini dengan memperkuat, memperjelas ya kan integritas diri, sehingga organisasi ini bermanfaat, bermartabat untuk kepentingan bangsa dan negara ke depannya. Di sini perlu saya sampaikan prestasi yang pernah dibuat oleh organisasi Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu adalah waktu zaman 1986 sampai 2013 yang dikenakodai oleh masing-masing ketua umum adalah prestasi karena organisasi Ormas Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu masih di bawah Anderbo, salah satu partai politik yang berada di republik ini. Jadi prestasi mereka hanyalah kepentingan politik satu parpol yang menaungi Ormas Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu. Setelah diadakan Munas Musyawarah Nasional Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu di Grand Indah Bali tahun 2013 menghasilkan saya ditunjuk, dipilih secara aklamasi para peserta Munas dari 34 provinsi. Alhamdulillah saya coba kami berbuat untuk kepentingan bangsa, negara, dan organisasi. Adalah kami berbuat untuk kepentingan yang pertama itu adalah kasus Masudi Lampung. Kami mencoba melihat persoalan ini aspek hukum dan budaya dan adat istiadat. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik, dan prestasi lain kami pernah membela kepentingan institusi yaitu Polri. Waktu itu adalah ketua penasihat kami yang dianggap bersalah oleh lembaga KPK Republik Indonesia. Alhamdulillah semuanya menghasilkan secara baik bahwa kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Kami menyadari semua itu. Untuk kedepannya 2 periode saya jadi pimpinan, insya Allah di Ormas Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu, mengajak seluruh jajaran sesegera mungkin mulai dari DPW dan DPD, kota kabupaten yang belum terbentuk, DPK yang belum terbentuk sampai ke ranting, guna memperkuat visi dan misi organisasi untuk kedepannya. Saya sebagai ketua umum organisasi Pembela Kesatuan Tanah Indonesia Bersatu mengajak seluruh elemen bangsa bahwa kita mempunyai kewajiban membela kepentingan bangsa dan negara secara utuh, karena para pejuang kita berbuat untuk masa emas yang kita rasakan sekarang ini. Maka daripada itu saya sebagai pimpinan tertinggi di Ormas Pembela Kesatuan Indonesia Bersatu mengajak teman-teman jajaran organisasi mulai dari provinsi, kota, kabupaten sampai kecamatan dan nanti bersikap elegan dalam menjalankan organisasi. Pekat jaya, pekat Indonesia, pekat bersatu. Salam Nusantara.